Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diki Septro Pandu dengan NIM 2018-2108883. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang mana membahas tentang poin dari prinsip dasar perilaku bisnis yang profesional. Untuk yang kelima yaitu ada peduli dan peka. Semua perilaku yang menunjukkan adanya sopan santun muncul dari adanya pertimbangan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain yang kita ajak berinteraksi, ditunjang dengan kemauan kita untuk memahami orang lain walaupun kita tidak setuju dengan sudut pandang ataupun perilaku mereka, seperti peka dan peduli pada perasaan dan kebutuhan orang lain atau rekan bisnis kita. Untuk yang keenam yaitu ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab tepat waktu. Kita sering mendengar istilah time is money. Dalam etika dan berperilaku, dalam kegiatan bisnis tepat waktu dapat menunjukkan seberapa serius kita dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan kita. Apalagi ketika kita bekerja dengan orang lain, kita dapat menunjukkan bahwa kita serius dalam menjalankan bisnis tersebut dengan cara menunjukkan kerja kita dalam tepat waktu, mulai dari kerja, penyelesaian laporan, menjawab undangan, membalas surat bisnis, pemenuhan janji, membalas telepon, dan lain-lain. Untuk yang ketujuh yaitu mempelajari bentuk sopan santun dan rasa hormat. Sopan dan rasa hormat tentu saja hal yang sangat penting dan seringkali kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sopan santun tidak hanya ditunjukkan kepada orang yang lebih tua dari diri kita, tetapi kepada semua orang. Untuk yang poin pertama ada jangan lupa untuk selalu mengucapkan minta tolong, maaf, dan terima kasih. Untuk yang poin kedua ada jangan memperlakukan kelompok atau orang lain secara buruk. Untuk yang selanjutnya saya lanjutkan poin ke-8, pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, setiap berbisnis dapat membentuk sebuah jati diri perusahaan sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan, seperti matangnya konsep bisnis perusahaan sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan slide yang baru, yaitu membahas dengan implementasi dari perilaku bisnis yang profesional. Untuk yang poin pertama itu ada adopt a positive attitude, yang artinya sikap positif. Contohnya seperti PT Land Industri atau Persero sebagai badan usaha milik negara atau BUMN berkomitmen untuk melaksanakan praktik good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi perusahaan. Penyusunan Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan nilai-nilai dalam budaya kerja PT Land Industri atau Persero ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku. Etika usaha dan tata perilaku atau yang disebut Code of Conduct ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi komisaris, termasuk perangkatnya, direksi, dan karyawan sebagai insan land dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan melalui peningkatan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Untuk implementasi selanjutnya seperti PT Line memperlakukan karyawan secara setara atau yang disebut bahasa Inggrisnya fair, dan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam segala aspek. PT Line menyadari bahwa karyawan mempunyai perasaan dan peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan perusahaan. Dalam melaksanakan etika ini, perusahaan harus mengetahui yang pertama yaitu mengacu kepada perjanjian kerja bersama atau yang disebut dengan PKP dalam hal kesejahteraan karyawan, penyediaan sarana dan prasarana kerja,
Untuk yang kedua yaitu melaksanakan perjanjian kerja bersama atau yang disebut dengan PKB secara konsisten. Untuk yang ketiga yaitu memastikan setiap karyawan telah mendapatkan sosialisasi isi PKB. Untuk yang keempat yaitu menempatkan ikatan karyawan lain atau yang disebut dengan IKL sebagai mitra perusahaan terkait dengan hubungan industrial. Untuk yang kelima yaitu melakukan market research dan market intelligence untuk mengetahui posisi pesaing. Untuk yang keenam yaitu melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu. Untuk yang ketujuh yaitu menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Untuk yang delapan yaitu membuka layanan pelanggan dan menindaklanjuti keluhan pelanggan tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelanggan. Untuk yang kesembilan yaitu ada membuat perjanjian kerja yang bertimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur atau yang disebut dengan SOP. Untuk yang ke-10 yaitu berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur atau investor sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk yang poin ke-11 melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur atau investor sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk yang ke-12 yaitu mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik. Untuk yang ke-13 membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja. Selanjutnya untuk poin yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.